Suara Grace FM, The Sound of Life, Kristus terang surga bagi dunia. Shalom, selamat siang keluarga Gracia. Salam sehat selalu untuk semua pendengar Suara Gracia dimanapun Anda berada siang hari ini. Dengan sukacita ya, rasanya bisa menemani Anda di akhir pekan. Leo akan menemani hari Sabtu Anda dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 nanti dalam program Inspirasi Keluarga. Yang pasti keluarga Gracia hari ini, hari Sabtu ketiga ya, Sabtu minggu ketiga, tanggal 17 Desember 2022, bagaimana dengan sebuah agenda Natal Anda? Ada yang sudah dilewati, ada juga yang akan mungkin beberapa hari ke depan Anda masih cukup sibuk mempersiapkan kegiatan Natal, dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani di ibadah Natal juga tetap semangat dan tentunya jaga kesehatan. Keluarga Gracia hari ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan Bapak Himawan Hadi Raharja MSC. Beliau sebagai Direktur Eksekutif dari Family First Indonesia. Shalom, selamat siang Pak Himawan. Iya, selamat siang Bro Leo dan juga pendengar setia Inspirasi Keluarga di mana Anda semua berada. Saya percaya semua dalam keadaan sehat ya. Amin, Pak. Dan lebih penting lagi berada di tengah-tengah keluarga yang mengasihi Anda dan juga Anda kasihi tentunya. Puji Tuhan, wah senang sekali rasanya di penghujung tahun 2022 ya Pak. Tidak terasa kalau bicara waktu tuh kayaknya cepat sekali. Kita ada sampai hari ini kayaknya bersyukur banget gitu ya. Masih bersama dengan keluarga, mungkin juga ya walaupun semuanya sudah kita bisa lewati, banyak hal tentunya yang kalau kita lihat gitu ya, tidak lepas dari penyertaan Tuhan ya Pak Himawan ya. Benar, Iya. Sudah pastilah. Iya. Baik, keluarga Gracia, kali ini kami live di Facebook ya, dari Suara Gratia, SUARA Gratia. Tadi sempat kami konekkan ke YouTube tapi belum terkoneksi. Dan Anda bisa menyaksikannya lewat Facebook Suara Gratia tulisannya ya. Jadi Anda bisa live di sana mengikuti talk show kami siang hari ini. Nah, Anda juga yang nanti akan bergabung, ingin bertanya mungkin seputar hal yang akan kita perbincangkan keluarga Gracia, bisa lewat WhatsApp, interaktifnya di 0817 222 959 ya. Pak Himawan, bicara tentang bulan Desember, identik dengan Natal untuk semua umat Kristiani gitu ya. Dan bahkan memang kita sedang menjalani masa-masa Advent. Dan juga semarak Natal pasti menjadi satu perayaan tersendiri, apalagi tahun ini gitu ya. Kayaknya 2 tahun melewati tanpa begitu banyak kegiatan, menjaga diri dengan baik gitu ya. Kemudian juga anak-anak seneng banget kalau bulan Desember berseliweran gitu ya. Banyak banget pernak-pernik, pohon terang, pohon Natal, ada Sinterklas juga, foto bersama gitu ya. Ada hadiah mungkin yang dinantikan oleh anak-anak juga, dan bahkan mungkin tidak sedikit juga banyak orang-orang dewasa menantikan Natal karena mungkin inilah yang kita tunggu-tunggu, momen bahagia Natal dan dilanjutkan dengan Tahun Baru. Nah, tapi ini bicara tentang topik kita di siang hari ini kok agak gimana gitu ya. Kita harus mewaspadai sisi gelap Natal, Pak Himawan gitu ya. Wah, ini saya agak bingung. Salah nggak ya Pak Himawan untuk memberikan topiknya gitu ya? Apa ada sih sisi gelap dari Natal, sedangkan pohon aja pohon terang gitu ya, bukan pohon gelap. Nah, Pak Himawan, sebenarnya apa makna dari perayaan Natal sendiri gitu ya? Dan nanti kita akan terus berbincang siang hari ini untuk hal apa sih sebenarnya yang kita waspadai dari sisi gelap Natal ini? Iya. Memang menarik ya Bro Leo dan juga pendengar setia Inspirasi Keluarga bahwa Natal itu sudah berlangsung bertahun-tahun, berabad-abad bahkan gitu ya. Dan dalam perjalanannya memang ada sejumlah hal yang terjadi sehingga sekarang ini sepertinya ketika orang merayakan Natal itu sudah mulai lupa esensi yang sesungguhnya. Nah, kalau kita balik lagi ya kepada firman Tuhan, kan patokan kita selalu pada firman Tuhan. Karena Natal itu adalah satu momen di mana bukan hanya masalah lampu-lampu, bukan masalah pakaian bagus, tetapi seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 2, ya, bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu, Natal itu sendiri sebetulnya esensinya adalah kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Sang Juru Selamat yang menebus dosa umat manusia. Dan Natal tidak bisa dilepaskan dari Jumat Agung dan juga Paskah. Ini kita harus tahu dulu nih, gitu ya. Ini satu paket. Nggak akan terjadi Jumat Agung, kesengsaraan atau
bahkan kematian Yesus kayu salib, nggak akan terjadi kebangkitan Tuhan Yesus kalau nggak ada kelahiran lebih dulu. Nah, jadi kita harus balik lagi kepada esensi dari perayaan Natal itu sendiri, yaitu apa? Yaitu kelahiran Sang Mesias, kelahiran Sang Juru Selamat, yang memang sudah dinubuatkan dari zamannya Yesaya, ya, dan sudah dinanti-nanti oleh orang Israel, ya, dan ketika memang kelahiran Yesus lahir, semua tanda-tanda yang dituliskan di dalam kitab Yesaya itu digenapi. Gitu. Itu kenapa sampai orang-orang Majus itu sampai mengerti, sampai mereka menempuh perjalanan begitu jauhnya hanya untuk bisa melihat bayi Yesus. Dan itu mereka sukacita sekali. Jadi, dan bagaimana sukacita itu juga, the joy itu bukan hanya sekedar masalah senang-senang, happy-happy, tapi the joy yang muncul dari dalam hati oleh karena Sang Kristus itu sendiri telah lahir. Jadi itu menjadi esensi Natal yang sesungguhnya, bro. Oke. Dan bahkan sepertinya ya, Pak Himawan ya, di beberapa negara itu yang sebenarnya mayoritasnya ya bisa dikatakan bukan ya lebih banyak non-Kristen gitu ya. Sekarang juga mereka ikut memeriahkan sih sebenarnya. Bahkan dikatakan Natal termahal itu ada di Abu Dhabi gitu ya, Uni Emirat Arab. Bagaimana sih sebenarnya? Kenapa sampai sebenarnya fenomena ini ataupun hal seperti ini bisa sekarang mengalami perkembangan gitu, Pak Himawan? Iya, ya memang menarik sekali ya. Bahkan beberapa negara itu merayakan Natal dengan sebuah tradisi-tradisi yang unik. Misalnya contoh kalau tadi di Abu Dhabi ya, itu pohon Natal termahal itu dibuat di Abu Dhabi. Padahal Abu Dhabi kita sama-sama tahu mayoritasnya penduduknya bukan orang Kristen gitu. Tapi mereka merayakan Natal. Jepang ya, di mana kekristenan hanya 0, sekian %. Mereka ikut merayakan Natal juga dengan sangat meriah gitu ya. Di Jepang bahkan Natal dirayakan dengan salah satunya menyantap ayam goreng. Kadang-kadang malah ya jadi dimanfaatkan oleh satu rumah makan ayam goreng cepat saji yang kita sama-sama tahu lah. Saya nggak enak nyebut. endorse gitu. Itu sampai mereka mengiklankannya sebagai merek itu for Christmas gitu. Jadi, gitu ya? Ya, mendompleng kebiasaan orang Jepang memang sudah mencelebrate Christmas dengan makan ayam goreng. Nah, sekalian tuh karena produk mereka ayam goreng gitu ya. Nah, di Austria itu malah jadi momen di mana anak-anak nakal dihukum waktu Natal. Ya kan? Di Meksiko itu malah merayakan Natal dengan berbagai hidangan, kemudian juga ada mukul piñata. Piñata itu apa ya? Jadi hewan-hewanan yang dibuat dari kertas karton. Kemudian anaknya itu ditutup matanya, kemudian dipukul-pukul ya. Dan ketika berhasil robek itu keluar tuh coklat, permen gitu-gitu ya. Kalau di Inggris dengan gantungan kaos kaki untuk Santa Claus menaruh hadiah. Ini bentuk-bentuk perayaan. Tetapi sesungguhnya ini hanya sekedar festival, ini hanya sebuah perayaan, kegembiraan ya, kegembiraan di mana memang akhir tahun itu tidak jarang yang kemudian bahkan beberapa perusahaan-perusahaan mengeluarkan gimmick, mengeluarkan hadiah-hadiah ya, toko-toko langsung flash sale di situ gitu ya. Lalu kemudian Natal lampu segala macam. Jadi lebih ke pestanya, lebih ke partinya, lebih ke hingar-bingarnya gitu ya. Bahkan tidak sedikit juga yang kemudian ketika pesta ya sudah pastilah di situ mulai masuklah alkohol dan kemudian bahkan belakangan mulai drugs juga ya, karena partinya, orginya ya, parti pesta poranya yang dikedepankan. Seolah ini akhir tahun gitu ya. Apalagi beberapa perusahaan membagikan bonus akhir tahun. Gitu ya. Betul. Ya kan? Lalu kemudian penjualan sale akhir tahun bagi beberapa perusahaan. Ini kesempatan untuk ngejar omset yang belum tertutup nih sepanjang tahun gitu ya, sehingga akhirnya mereka diskon lah, buy one get one lah, apapun lah gitu ya. Nah ini yang dan kemudian beberapa bahkan mulai menggunakan gimmick-gimmick seperti bagi hadiah bersama dengan tokoh yang terkenal kan Sinterklas. Nah, mulailah dikedepankan Sinterklasnya. Dan ketika muncul tokoh Sinterklas ini, mulai muncullah gitu ya, Sinterklasnya minum soft drink tertentu, gitu ya. Lalu kemudian juga macam-macam ininya, bagi-bagi gimmicknya juga, mulai disusupi dengan iklan, produk dan segala macam. Nah, ini yang kemudian
mulai beberapa negara yang mayoritasnya tidak Kristen pun melihat, wah ini opportunity. Apalagi tahun ini memang spesial, betul yang Bro Leo tadi katakan. Gitu ya. Setelah 2 tahun kita gloomy, kita begitu sedih, kita tertekan, ketidakjelasan, rasanya pesta Natal itu menjadi sesuatu yang kita bisa membangkitkan kembali kegembiraan lah, dan pengharapan lah. Ya esensinya nilainya sebetulnya bagus, tetapi cara pelaksananya saja yang kita harus hati-hati gitu. Iya, jadi memang makna dari perayaan Natal itu sendiri berbeda dengan sebuah perayaan yang sesungguhnya gitu ya Pak Imam. Iya. Sudah mulai menyimpang. Iya, menyimpang karena cenderung lebih ke arah festival nantinya, seperti sebuah acara saja seperti biasanya gitu ya. Nah, ada begitu banyak sebelum saya tanya gitu ya, kaitannya nih Pak Himawan. Bahwa tahun ini sepertinya lebih gegap gempita gitu ya, merayakan lebih meriah gitu untuk tahun ini. Tapi sebentar, saya mau balik dulu sebentar bicara tentang mitos-mitos yang ada di perayaan Natal gitu ya. Bicara Sinterklas, kemudian juga anak-anak bagaimana mereka tahu bahwa gantungin kaos kaki nanti besok paginya ada hadiah dan segala macam gitu ya. Kemudian juga ada juga perbedaan pendapat nih di kalangan kita juga bahwa seharusnya perayaan Natal tidak perlu dimeriahkan sampai segitunya. Yang terpenting adalah justru Paskah yang menjadi momen berharga untuk kita gitu ya. Ada sedikit kadang-kadang perbedaan pendapat yang sering kali kita dengar juga sih Pak. Ini bagaimana untuk hal seperti ini Pak? Ya, memang seperti saya katakan tadi di awal ketika saya menyampaikan uraian saya ya, bahwa betul memang yang penting adalah penebusan karya Kristus. Tapi nggak boleh lupa bahwa Kristus, sebelum Kristus melakukan semua pelayanan yang termasuk menebus dosa kita, that's the ultimate, itu pelayanan paling mulianya lah ya, dalam mati kayu salib menebus dosa kita. Itu nggak mungkin terjadi kalau beliau nggak lebih dulu lahir di dunia ini. Dan kelahiran Kristus di dunia ini sebetulnya juga perlu kita renungkan juga bagaimana Tuhan yang begitu mulia mau mengosongkan dirinya, meninggalkan semua atribut kemahaannya untuk menjelma menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, merasakan penderitaan kita, bisa menjawab kebutuhan yang buta dicelikkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang terikat bisa dilepaskan. Sampai kemudian Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa ini loh, aku tuh ngerti semua penderitaan kamu, aku tuh ngerti semua ini. Aku juga pernah jadi manusia, aku pernah ngerasain gitu ya. Cuman bedanya Yesus nggak berdosa. Nah, termasuk juga kalau apalagi saya dari Family First Indonesia dan keluarga. Yesus lahir di tengah-tengah keluarga dan dibesarkan di dalam keluarga. Saya kira ini semakin menunjukkan sekali lagi Tuhan mau ngomong begini, bukannya yang paling penting itu Paskah, kita bukan sedang komparasi antara Natal dan Paskah, tetapi ini sebuah satu rangkaian yang harus kita ingat, kita renungkan, dan kita responi dengan sikap hati yang benar, bahwa Natal itu seperti memulihkan kembali, ini loh, keluarga itu begitu penting, sampai Yesus pun lahirnya di keluarga loh. Punya ayah, punya ibu. Yesus belajar namanya taat pada orang tua. Ya, umur 12 tahun di bait suci, lagi ngobrol-ngobrol dengan pemuka agama, Yusuf Marianya nggak ngeh gitu ya. Setelah sadar, setelah jalan berhari-hari baru sadar, terus mereka harus balik lagi. Cuma dipanggil aja gitu ya, dipanggil pulang gitu. Iya, betul. Yesus dengan segala kemahaannya sebetulnya bisa saja nggak nurut, sebetulnya loh. Iya. Ya kan? Betul, secara saya nyebutnya, saya pakai istilah ini, posisi rohani. Harusnya Yesus itu lebih tinggi dari Yusuf dan Maria kan. Tapi Yesus langsung nurut gitu ya. Sehingga kemudian dia tinggal dibimbing, dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Bahkan dalam kitab Yohanes sendiri dicatat bahwa begitu taatnya, begitu besarnya, sampai dia tidak hanya menyukakan manusia tapi juga menyukakan Tuhan sendiri. Nah, ini sebuah keteladanan bagaimana seorang Yesus, sesosok Yesus yang luar biasa, penebus kita ini juga menunjukkan sebuah model yang baik sekali gitu. Jadi saya kira sudah stop lah, kita tidak boleh lagi memperdebatkan gitu ya, memperdebatkan dan menganggap bahwa pengorbanan Kristus harus lebih
peringati daripada Natal. No. Iya. Esensinya tidak boleh kita bandingkan seperti itu. Iya. Tapi saya setuju, kita harus pilah-pilah mana yang memang festival, mana yang sudah dikamirkan dengan beberapa penyimpangan-penyimpangan yang perlu kita cermati, gitu ya. Tapi tidak menghilangkan keagungan daripada Natal itu sendiri, Bro. Oke, jadi keluarga Gracia mungkin yang sedang mendengarkan juga, artinya ini menjadi satu kesatuan rangkaian perjalanan Yesus gitu ya Pak. Iya. Tidak perlu lagi bicara tentang bahwa kelahiran itu jauh lebih penting gitu, ataupun kematiannya, paskahnya yang lebih penting. Tetapi itulah rangkaian diawali dengan kelahiran sampai dengan perjalanan Yesus, lahir di tengah keluarga, kemudian juga di situ ada ya ketaatan kepada orang tuanya juga gitu ya Pak Himawan ya. Sampai dengan ya benar bahwa posisi rohaninya itu apa ya, kalau bisa dikatakan semua apa yang difirmankan Tuhan sudah lakukan, dan itu yang menjadi role model untuk kita gitu ya Pak Him ya. Oke, nah bicara tentang kemeriahan gitu ya. Apa sih menurut Bapak yang menyebabkan bahwa mungkin sepertinya tahun ini akan lebih wow gitu ya. Lebih sesuatu yang kalau bisa ayo kita buat yang benar-benar sesuatu yang berbeda, yang luar biasa gitu. Gimana Pak? Iya. Setelah 2 tahun kita dihantam pandemi ya, banyak yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan teman, kehilangan orang yang dikasihi, kemudian juga secara bisnis juga banyak yang limbung gitu ya. Nah, dan ketika sekarang kita bisa merayakan Natal secara live, tidak lagi dibatasi. Wow, ini menjadi sebuah kayak, kalau secara psikologis ada istilah namanya katarsis ya. Katarsis itu kita kayak melampiaskan gitu. Semua kerinduan untuk berjumpa orang, berfellowship dengan orang, merayakan Natal dengan live gitu, ketemu orang, ngobrol, bercanda, bisa pelukan dan segala macamnya, itu seperti dilimpahkan di tahun ini. Iya, kayak keluar dari gua gitu ya Pak. Keluar dari gua. Jadi kayak kuda baik-baik gitu keluar dari kandang kayak kuda liar gitu. Nah, jadi ini seperti, aduh ini kita harus mesti celebrate, bukan cuma celebrate kelahiran Kristus saja, tapi juga celebrate kemerdekaan kita dari COVID. Kita menang dari COVID. COVID masih ada, tapi sekarang sudah rate kesembuhan orang sudah jauh lebih tinggi daripada kematian. Karena dokter sekarang sudah lebih tahu bagaimana treatment COVID. Vaksin juga berhasil dengan baik, ya pengobatan juga berhasil dengan baik. Saya survive dari COVID juga, saya sempat kena S1 COVID juga. Gitu. Jadi seolah-olah COVID itu ini pesta kemenangan, seolah-olah ya, pesta kemenangan atas COVID gitu ya. Dan di sisi yang lain, dengan di tengah-tengah begitu banyak ramalan-ramalan yang agak gloomy ya untuk tahun 2023, krisis ekonomi dan segala macamnya, seolah setiap dari kita seperti diajak untuk udah jangan lihat kesusahan dulu deh. Kesusahan besok, biarlah besok, hari ini ada kesusahannya sendiri. Pokoknya sekarang kita Natal dulu, kita happy dulu. Gitu. Nah itu yang membuat seolah-olah ya, tahun ini sepertinya kok lebih meriah dari sebelum-sebelumnya. Beberapa kota juga semua dihiasi lampion, semua dihiasi ini. Karena orang juga perlu ya di distract sebenarnya, tapi distraction yang bagus ya. Tidak terfokus pada masalah, nggak terfokus pada ketakutan masa depan, tapi pada pengharapan. Ya, sebagaimana Kristus lahir juga memberikan harapan kan, membawa pengharapan, ya kan? Satu pengharapan yang diwujudkan, pengharapan nanti sekian tahun dari zamannya Yesaya terwujud dengan kelahiran Kristus. Nah ini semangatnya yang dikedepankan gitu. Oke, baik Pak Himawan. Jadi sepertinya ada begitu banyak hamba Tuhan, khotbah-khotbah mungkin ya di YouTube juga mengatakan 2023 adalah masa yang sukar gitu ya Pak Him ya. Masa yang kayaknya ada resesi ekonomi gitu. Tetapi sepertinya Natal tahun ini jadi sebuah ingatan untuk kita, untuk langkah tahun 2023, bahwa kelahiran Yesus itu untuk menyertai kita ya untuk tahun 2023 ya Pak Ibu. Kristus itu hidup ya, Kristus itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup yang akan terus menyertai kita di masa-masa sulit sekalipun. Oke. Nah, Pak Himawan, bicara tentang fenomena gitu ya. Tadi kan ada beberapa yang mungkin pada akhirnya merayakan Natal tidak mengandung esensi dari makna Natal itu sendiri gitu ya. Menurut Pak Himawan, apa sih sebenarnya apa saja fenomena yang biasanya mewarnai suasana Natal yang sebenarnya ya bisa kita katakan sebenarnya itu tidak sesuai dengan esensinya gitu ketika kita memang merayakan Natal yang sesungguhnya?
Nah, ini yang saya catat ya, yang saya catat artinya Iya. beberapa orang mungkin punya pandangan yang banyak, tapi kalau saya catat beberapa saja yang umumnya terjadi. Yang pertama adalah konsumerisme. Konsumerisme ini di mana orang-orang mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang secara berlebihan tanpa sadar dan berkelanjutan, ya. Kalau terjadi pembeliannya dasari oleh sikap impulsif, ya, nggak mempedulikan butuh atau tidak, gitu. Yang penting ini mumpung lagi cicilan 0% misalnya, atau diskon 99% misalnya, gitu ya, beli aja dulu, gitu. Apalagi terima gaji ke-13, ya, terima bonus akhir tahun, gitu ya. Ya, Desember THR Natal, Januari angpau, waduh. Jadi kan jadi seolah-olah seperti waktunya untuk belanja-belanji, gitu ya. Apalagi secara online sekarang juga, aduh, mesti hati-hati tuh, gitu ya. Notifikasinya harus dimatiin tuh, kalau enggak, ding dong. Ibu-ibu aja atau ada bapak-bapak juga nih, Pak? Wah, kalau udah begini mah sama-sama khilafnya, ibu dan bapak. Udah nggak peduli. Beli sembarangan atau pembelian impulsif bukan hanya dilakukan oleh kaum hawa atau kaum wanita saja, perempuan saja, laki-laki pun juga demikian. Apalagi kalau yang di sale itu adalah aksesoris mobil misalnya, gitu. Ya, peralatan gym atau peralatan mancing, peralatan golf, ya kan. Dan tidak sedikit juga pria-pria juga menjaga penampilan juga. Nah, ini konsumerisme. Yang kedua adalah materialisme. Materialisme ini sikap hidup yang menghargai materi secara berlebihan. Materi menjadi tolak ukur utama dalam menilai kesuksesan seseorang. Ini materialisme sebetulnya. Dan ini yang saya dan beberapa teman-teman concern, ya, karena beberapa termasuk hamba-hamba Tuhan, mohon maaf ini, seolah-olah seperti mengkerdilkan tanda penyertaan Tuhan, tanda berkat Tuhan. Tandanya apa? Ya, kalau dia hidupnya melimpah, diberkati, kaya, gitu. Padahal kan nggak cuma itu, gitu. Nggak cuma itu. Jadi bukan berarti kalau dia belum kaya atau belum berlimpah, nggak diberkati Tuhan. Ya bukan berarti gitu juga. Ya kan tanda penyertaan Tuhan kan nggak cuma dengan berkat secara finansial saja. Ya, ini yang harus kita cermati. Betul. Nah, materialisme ini harus kita jaga, ya. Kemudian berikutnya lagi adalah narsisisme. Narsisisme ini cinta pada diri sendiri, ya. Semua kepentingan diri sendiri, ya. Maunya flexing, menampilkan, gitu ya, storiesnya, aduh dapat hadiah dari ini, hadiahnya bagus, gitu. Hampers ya Pak, hampers yang mewah, V-nya 2, mewah, gitu ya. Wah, langsung dipamerin, dapat hampers dari tokoh terkenal misalnya, atau dari siapa, wih, gue dapat hampers dari pendeta siapa atau dari wali kota siapa, waduh, dipamerin. Kalau yang ngirim bukan orang biasa-biasa aja, nggak dipamerin, gitu. Lupa difoto, ya. Lupa difoto, gitu ya. Nah, ini kan narsisme sebetulnya, gitu ya. Terus ada satu lagi yang mungkin beberapa pendengar Setia Inspirasi Keluarga juga kaget mendengar, yaitu paganisme. Apa itu? Paganisme ini sebetulnya satu isme atau satu pemahaman di mana memang pertama kali muncul di komunitas Kristen di Eropa bagian selatan, ya. Ternyata bahwa paganisme ini menyembah ilah yang lain, tapi penyembahan berhala, tapi kalau sekarang ini seperti disusupkan di dalam kekristenan itu sendiri. Oke. Jadi beralih, bukan lagi Kristus, bukan lagi Tuhan Yesus sebagai senternya, tapi lebih kepada ornamen-ornamen yang kalau kita nggak hati-hati, ini sebetulnya adalah simbol-simbol daripada paganisme sebetulnya. Nah, ini yang kita mesti waspadai, gitu ya. Iya. 4 hal ini, ya. 4 hal ini yang saya catat, ya. Iya, konsumerisme, materialisme, kemudian narsisme, gitu ya. Dan paganisme. Iya, paganisme ini, ya. Jadi memang itu hal-hal yang memang keluarga Gracia kita harus perhatikan, terutama untuk para aktivis gereja, gitu ya Pak, ya. Ketika memang untuk merayakan Natal ini mungkin juga bisa jadi sebuah acuan, gitu ya. Apakah kita jangan-jangan hanya sekedar program mengeluarkan RAB yang cukup banyak, tetapi hanya sekedar intinya kepada arah festival itu. Nah, tadi Bapak katakan juga konsumerisme ini menjadi salah satu fenomena yang terjadi, gitu ya, terutama untuk di bulan Desember ini, untuk Natal tahun ini juga, yang sama sekali memang mungkin menyimpang nih Pak dari makna Natal yang sebenarnya. Maksudnya gimana?
Iya, tadi kenapa beberapa negara meskipun bukan Kristen tapi merayakan Natal juga? Karena itu momennya mereka untuk memacu penjualan penjualan barang-barang gitu ya. Akhirnya orang menjadi menjadi konsumtif ya, membeli hal-hal barang-barang yang nggak diperlukan, membeli baju baru. Padahal kan Natal bukan baju baru sebetulnya, nggak harus beli baju baru. Tapi kan seolah-olah seperti Natal itu identik dengan harus baju baru, ya kan? Terus harus kasih hadiah. Kalau anaknya berprestasi, ini bukan kebetulan juga ya. Tadi barusan kami juga mendampingi istri saya mendampingi anak saya terima raport gitu ya. Nah, kalau anaknya berprestasi atau ulang tahun, oke lah. Tapi kalau nggak ada juntrungannya Natal, seolah Natal tuh harus dapat kado. Harus dapat kado. Sampai ada sebuah kisah klasik, kisah yang lucu ya, tapi itu menggelitik sekali bagaimana menjelang Natal gitu ya, satu keluarga liburan ke rumah opa omanya, anak-anaknya ketika malam doa malam sama-sama dan mereka teriak-teriak doanya gitu ya. Tuhan Yesus, Natal tahun ini saya pengen sepeda baru. Yang paling kecil. Yang kedua, Tuhan Yesus, Natal tahun ini saya pengen PS5. Terus yang pertama juga teriak juga, Tuhan Yesus, Natal tahun ini aku pengen punya motor baru, gitu ya. Nah, orang tuanya bingung, kenapa kan doa teriak-teriak? Doa kan Tuhan kan dengar gitu ya. Nananya bilang gini, Tuhan memang dengar, cuma kan opa-oma kan agak kurang pendengarannya. Jadi mereka minta hadiahnya ke opa-omanya gitu. Itu kode keras gitu ya. Kode keras gitu ya. Tuhan Yesus aja buat pancingan doa gitu. Buat pancingan gitu. Kan Tuhan bisa bekerja melalui siapa aja termasuk opa-oma gitu. Iya benar. Itu rohani sekali itu rohani sekali alasannya. Ya kan? Nah, padahal kan ini kan nggak harus demikian ya. Soalnya tuh harus beli baju baru. Soalnya harus liburan. Dan liburannya harus di tempatnya bagaimana. Ya kalau memang mampu nggak ada masalah. Saya bukan berarti bilang nggak boleh ya seperti itu ya. Kalau memang mampu nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Memang tanpa Anda harus berhutang, tanpa Anda harus gesek kartu kredit, tanpa Anda memaksakan gitu ya liburan diri. Tapi cicilan 12 kali, 24 Nah, itu gitu buat ya. Apa? Tapi kalau memang Anda sudah menabung dan Anda memang sudah mengalokasikan dananya dan memang ada dan secukupnya, no problem. Ya, saya tidak mengkritisi mereka memang mampu secara finansial melakukannya. Tapi bagi Anda yang lain yang mungkin sedang bergumul, ya, ayo jangan paksakan diri untuk ikut-ikutan. Gitu. Nggak harus kok. Natal nggak harus beli barang-barang baru. Natal nggak harus dengan apalagi makan-makan gitu ya. Waduh, kumpul pada sini makan. Ya kalau udah makan tuh saya perhatiin beberapa teman tuh posting gitu. Ya Tuhanku gitu ya. Yang harum-harum itu gitu. Lalu kemudian belum lagi yang ini. Aduh, itu kolesterolnya. Aduh, ininya. Nah, waduh, coklatnya kan pasti itu kan coklat apa segala macam. Akhirnya menjadi berlebihan dalam mengkonsumsinya. Akhirnya faktor kesehatan juga bermasalah. Dan ini mungkin harus diperhatikan ya. Jadi sekali lagi, Natal itu masalahnya pada Kristus, kelahiran Kristus, penggenapan janji Tuhan akan Mesias, penggenapan nubuatan daripada Yesaya dan Nabi Tuhan yang saya yakin nubuatannya dapat dari siapa? Ya dari Tuhan sendiri, gitu ya. Saya yakin dari situ, ya. Dan Natal juga merupakan satu rangkaian, kelahiran Kristus merupakan satu rangkaian proses perjalanan kisah rencana keselamatan yang Tuhan genapi gitu terhadap umat manusia ciptaannya yang dia kasihi gitu ya, yang sudah hidup dalam dosa itu mau diselamatkan. Nah itu Natal. Jadi bukan masalah makan-makannya atau beli baju barunya atau beli barang barunya, nggak harus gitu ya. Ini yang hati-hati dengan konsumerisme. Oke. Ya, jadi ini yang perlu jadi perhatian ya. Nah, kalau bicara tentang materialisme gitu ya, Pak Im ya. Semua orang bilang bahwa ya namanya hidup butuh uang dong gitu ya. Dan ya nggak bisa lagi, memang perlu buat ini dan itu gitu. Kalau nggak punya uang ya gimana gitu, nggak bisa hidup misalnya gitu kan. Ada juga yang prinsip-prinsip begitu gitu. Nah, kenapa ini menjadi salah satu sisi gelap sih Pak Himawan? Di Natal ini kita harus waspadai. Iya. Kenapa saya harus katakan begini? Karena gini, betul sekali kalau semua butuh uang, betul. Kita nggak mungkin beli daging cuma dengan modal iman, nggak mungkin. Gitu ya. Kita beli beras nggak mungkin cuma dengan ngomong Tuhan berkati, lunas gitu. Tapi kalau makan enak bisa Pak pakai iman Pak. Oh gitu ya. Mendoakan gitu ya, mendoakan orang ya. Nanti setelah itu dapat WhatsApp kan ajakan.
Iya, iya, iya. Wah, itu Beli jurus dagingnya, baru itu, jurus baru. beli dagingnya nggak bisa Pak, pakai iman ya. Oh gitu ya. Makan yang matinya Makan-makannya bisa. bisa ya. Iya, cuman hanya saja gitu ya yang tadi saya katakan menjadi keliru ketika Natal itu menjadi ajang kita menunjukkan bahwa aku tuh lebih mampu loh, aku bisa liburan di sini, bisa Iya. liburan di sana. Ketika kumpul keluarga juga ajang pameran, ya memamerkan mobil barunya Ya, dengan keberhasilan keluarga yang mungkin tahun lain, 2022 ini. keberhasilan, ya kan? Apalagi kan kita punya masih banyak lah di antara kita yang punya kebiasaan tuh bersaksi itu antara bersaksi sama menceritakan keberhasilan tuh beda tipis gitu. Iya, Betty ya. Betty, padahal kesaksian nggak harus melulu keberhasilan kan? Bahwa kita bergumul tapi kita bisa melewati masa-masa sulit dalam pergumulan ini juga sebuah kesaksian yang hidup, ya kan? Meskipun masalah belum selesai tapi kita tetap punya pengharapan dalam Kristus, itu juga sebuah kesaksian sebetulnya. Nah, tetapi kemudian ketika kita flexing, kita kemudian pamer keberhasilan kita, pamer kita berhasil beli ini baru. Kemarin saya berhasil beli rumah baru loh. Aduh, puji Tuhan dapat rumah baru loh. Waduh, harganya nggak sedikit loh padahal loh. Iya, buat apa gitu di tengah-tengah mungkin kita tahu di dalam keluarga kita misalnya ada yang sedang bergumul gitu ya. Kenapa itu dikedepankan gitu ya? Kenapa itu diceritakan? Jadi kita harus hati-hati ya dengan materialisme ini. Natal sekali lagi bukan berarti dengan kita hedon dengan besar-besaran keluar duit yang RAB yang sangat besar sekali gitu ya. Tapi hanya untuk hal-hal yang sifatnya temporary, cuma menyenangkan mata, cuma bawa kebahagiaan bukan sukacita. Membawa kebahagiaan sesaat saja, tapi tidak membawa sukacita. Bukankah seharusnya yang dibutuhkan adalah sukacita surgawi, sukacita the true joy yang kita temukan dalam Kristus. Iya, joy-nya itu ya yang sebenarnya ya, bukan happiness-nya. Happiness-nya, iya betul. Ingat ya bahwa sukacita itu joy ya, bukan happiness ya Pak Him ya. Oke, nah bicara tentang narsisme Pak Him, kayaknya nggak cuma Natal gitu ya. Artinya sekarang juga kan pencitraan terfasilitasi dengan adanya media sosial, kemajuan teknologi, ya dimanapun kita bisa posting gitu ya. Cukup lengkap, mau pilih aja nih, mau di website atau di Twitter, di Facebook, di Instagram gitu ya. Bicara tentang narsisme dan pencitraan sepertinya menjadi salah satu bagian itu juga gitu ya. Meski tidak hanya terjadi di Natal saja, sebenarnya bagaimana ini yang menjadi sisi gelap sih sebenarnya? Kenapa ini yang termasuk di dalam sisi gelap tersebut gitu ya? Ada kadang-kadang orang bilang bahwa iya dong, kan gue mau bersyukur gitu ya. Yang gue dapat itu sebenarnya kan itu campur tangan Tuhan gitu. Gimana Pak? Tadi saya bilang kadang-kadang bersyukur pada Tuhan sama pamer tuh beda tipis kan. Iya. Agak susah dibedakan gitu ya. Kalau kita benar-benar ingin bersyukur sama Tuhan, kan nggak harus ketika kita misalnya lagi menikmati salju di luar negeri. Kenapa bersyukur ketika kita bisa makan 3 kali sehari, ketika kita bisa menarik nafas ya dengan leluasa tanpa harus pakai oksigen. Itu harus kita syukuri ya. Kenapa pas gitu kita nggak posting? Kenapa harus nunggu dulu gitu? Iya sih. Saya kira memang harus dilihat dari track record-nya postingan itu sendiri sih. Ya, pribadi orang tersebut gitu ya. Seperti apa menggunakan media sosial gitu. Ketika orang itu hanya menampilkan hal-hal yang baik-baik saja, yang berhasil saja di media sosial, saya kira ini waktunya kita merefleksi sendiri ya. Saya tidak menghakimi, tapi saya mengundang setiap pendengar setia untuk kita, yuk evaluasi diri deh. Ketika engkau posting itu, tujuanmu apa? Benar-benar memuliakan Tuhan atau kau ingin pamer? Pamer bahwa engkau bisa makan steak yang mahal gitu di sini misalnya, atau pamer bahwa kau bisa liburan di sini misalnya, atau kau pamer bahwa engkau bisa mendapatkan ini produk langka loh nih, special limited edition. Tapi padahal cuma tumbler ya Pak. Tumbler misalnya. Gitu. Tapi ketika engkau misalnya bersyukur meskipun anakku nggak dapat piala tahun ini, tapi aku bersyukur dia berusaha yang terbaik. Posting itu dong. Iya betul. Iya kan? Bersyukur bahwa meskipun nggak bisa liburan kemana-mana, tapi kami happy, ya kami cuma main catur, main kartu, main monopoli misalnya, masak bersama mungkin, masak bersama dengan kesederhanaan, waktunya sederhana, dia happy, bukankah itu bersyukur gitu ya? Nah ini yang seperti ini yang kita mesti menata ulang kembali ya.
Anda bersyukur pada Tuhan atau Anda sedang menampilkan pencitraan diri atau Anda sedang narsis sebetulnya. Ingin dapat pujian dari orang, ingin dapat dianggap hebat oleh orang. Nah, ini yang saya kira ini yang perlu kita hindari ya dari jangan jadikan Natal ini benar tadi yang Bro Leo katakan. Sebenarnya kalau pencitraan, masalah narsisisme ini nggak harus Natal. Tapi biasanya Natal ini menjadi momen yang kita mesti jangan sampai ya kita Natal itu dijadikan ajang untuk pamer. Iya. Itu aja sih. Oke, jadi memang keluarga Gracia kita diingatkan gitu ya, sekalipun Anda diberkati tahun ini ataupun khususnya di bulan Desember ini Anda berhasil mencapai target-target tertentu secara bisnis, secara penghasilan di dalam keluarga, toh juga nantinya orang tetap melihat gitu ya Pak, walaupun tanpa harus pencitraan dan segala macam gitu ya, karena dan saya pikir gini, saya terkesan dengan salah satu akun, saya nggak sebut lah namanya lah gitu ya, tapi saya salut dengan orang ini gitu ya. Di saat Natal ini dia justru ngerti esensinya dan dia justru datang berbagi kasih. Jadi dia tidak sedang menampilkan dia lagi manggung di mana atau dia lagi lagi makan di mana gitu ya. Tapi dia sedang menunjukkan apa? Dia sedang menunjukkan aktivitas dia. Aku berbagi Natal ini. Tuhan sudah berkati aku sepanjang tahun ini. Natal ini Tuhan juga berkati dengan luar biasa. Aku berbagi. Ya, aku berbagi. Dia cari orang yang tidur di emperan toko, orang yang lagi tidur di dalam gerobaknya gitu ya. Dia berbagi di situ dengan tulus, kan kelihatan, kalau orang tulus kan kelihatan ya wajahnya ya. Jadi justru bagi saya, wow, ini keren banget nih. Ya, ini sebetulnya nih Kristus hadir untuk orang lain. Kristus hadir untuk menjawab kebutuhan orang. Dan kita sebagai saksi Kristus di dunia ini, sebagai duta besar Kristus di dunia ini, ya harusnya ketika kita maknai Natal, bukan dalam merayakan keberhasilan kita semata-mata, bukan merayakan, menunjukkan kita tuh berhasil, kita tuh lagi di mana, bukan cuma itu, tapi share dong, berbagi dong. Gitu. Berbagi nggak usah jauh-jauh, ya kan? Bukan kebetulan saat yang bersamaan ada sisi lain dari kota kita. Mungkin ada lagi struggle ya, di Cianjur ada lagi struggle, di Bali juga ada yang lagi struggle karena gempa berkali-kali gitu ya. Dan itu oke. Itu mungkin di luar kota. Nggak usah jauh-jauh juga. Mungkin bagaimana asisten rumah tangga kita? Bagaimana dengan satpam di perumahan kita? Bagaimana dengan orang yang membantu membersihkan sampah-sampah jalan kita? Nah, itu kan ini momen kita untuk, hey, ini Christmas, Natal itu pengharapan bukan cuma buat saya, pengharapan buat semua orang, termasuk mereka-mereka ini yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Ini momen kita untuk menyatakan, hey, Yesus itu juga lahir buat kamu loh. Yesus juga pengharapan buat kamu loh. Bukankah itu jauh lebih baik daripada Natal sebagai ajang kita memamerkan keberhasilan kita? Luar biasa ya. Ya, jadi keluarga Gracia ini satu hal yang memang perlu ketika kita dengarkan, mudah-mudahan ya Pak Im ya, ada hati yang diubahkan gitu ya. Kami percaya bahwa setiap Anda merayakan Natal di tahun ini, oke lah 2 tahun mungkin seperti tadi ya, seperti keluar dari gua gitu ya tahun ini. Tapi ingat loh, di balik berkat-berkat yang Anda terima sepanjang tahun ini, di penghujung tahun 2022 ini, jangan-jangan kadang-kadang kami suka menyebutkan bahwa di balik itu semua ada berkat untuk orang lain yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan Anda, keluarga Gracia. Oke, Pak Himawan, mungkin satu pertanyaan terakhir. Bicara tentang beberapa simbol Natal, seperti pohon Natal, kemudian ya bintang, lonceng, Sinterklas gitu ya. Ada pit hitam juga. Kemudian kaos kaki dan segala macam. Tadi sempat saya bilang juga ada beberapa mitos-mitos cerita yang tergali di sana gitu ya, dari beberapa benda-benda Natal ataupun ornamen-ornamen yang ada. Bagaimana menurut Pak Himawan sendiri? Iya, pohon Natal itu sendiri memang ada kontroversi ya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk paganisme gitu ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi begini, pohon Natal itu saya lihat dari satu sisi yang sedikit berbeda gitu ya. Baik. Pohon Natal itu identik dengan pohon cemara, dan pohon cemara itu hidup di 4 musim. Ya. Pak, boleh nggak pohon Natal itu kita ganti pohon jagung? Misalnya, boleh-boleh aja. Tapi permasalahannya, pohon jagung survive nggak di 4 musim? Nah, Pak, boleh nggak pohon Natalnya saya ganti dengan pohon beringin misalnya? Pohon apa gitu? Atau pohon pete misalnya gitu ya. Ya, tapi ya masalahnya pohon yang sudah teruji bisa bertahan di 4 musim adalah pohon cemara. Ya.
Dan ini sebetulnya memang diawali dari tradisi ini diawali dari Jerman sebetulnya. Baik. Ya, dia waktu itu Jerman yang dilakukan oleh Santo Bonifacius. Ya, dia sedang ada di Jerman, dia sedang menjadi misionaris di sana, dan dia murka, dia ketemu dengan sekelompok orang yang sedang memuja pohon oak. Ya, ini orang-orang Saxon yang memuja pohon oak. Paganisme ini kan. Nah, dia hancurkan, dia tebang, dan terjadi miracle. Miracle-nya apa? Dari akar ini tumbuh tunas pohon cemara. Ya, dan kemudian ini berarti tanda cemara ini hanya simbol saja, tanda simbol saja. Simbol apa? Simbol kekuatan iman. Mau ada musim apapun, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, iman tetap tidak berubah. Seperti pohon cemara survive di 4 musim ini. Jadi pohon Natal di sini bukan pohon Natalnya. Jadi jangan fokusnya bukan ke pohon Natalnya, tapi lihat dari kenapa harus pohon cemara. Karena pohon cemara merefleksikan pohon yang survive 4 musim. Ini menggambarkan iman kita kepada Kristus. Ya, mau Natal tahun ini Natal yang penuh sukacita karena omset baik, ya, ada tidak sedikit puji juga, Tuhan ya. gitu ya Pak. Puji Tuhan, ini tidak sedikit juga loh perusahaan yang survive bahkan moncer ya di masa pandemi ini. Tapi bukan pohonnya sekali lagi, tapi ini adalah ekspresi saja, simbolisme dari ini iman kita kepada Kristus harusnya kayak gini nih, seperti pohon cemara ini. 4 musim nggak pernah mati, bisa bertahan. Seperti ini jugalah harusnya iman kita kepada Kristus. Amin. Gitu ya. Kemudian mistletoe itu pohon yang melingkar. Mistletoe ya. Gitu ya. Ini punya maknanya apa? Tentang kebaikan Tuhan yang nggak ada habisnya. Kasih karunia Tuhan nggak ada habisnya. Jadi meskipun ya kita mau ups, kita mau down, kita mau dekat sama Tuhan, kita mungkin lagi jauh sama Tuhan, tapi jangan lupa bahwa grace and mercy, kasih karunia dan kebaikan Tuhan itu nggak pernah hilang dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian lilin itu merepresentasikan daripada cahaya. Ya. Dunia lagi gelap, banyak keluarga bermasalah, banyak ekonomi bermasalah, ketidakjelasan masa depan juga, gitu ya. Nah, dunia perlu terang kita, ya terang Kristus dalam diri kita, tapi disimbolkan dengan lilin. Jadi jangan disembunyikan di bawah gantang ya Pak. Benar. Tahun 2023 dan juga jangan menyilaukan. Gitu. Betul. Jadi lilin saja cukup, gitu ya. Di tengah-tengah kegelapan dunia saat ini, dunia butuh terang. Di sini waktunya kita untuk menunjukkan terang Kristus melalui diri kita, melalui perkataan kita, perbuatan kita. Ya. Bintang Natal sudah jelas ya bahwa ini juga menjadi pertanda juga bagi orang Majus. Ya. Orang Majus itu bisa menemukan bayi Yesus karena melihat bintang terang ini, dan ini memang sebuah pertanda juga yang dinubuatkan oleh Yesaya. Nah, lonceng juga ada ya, ini biasanya biasanya kalau di tradisi zaman dulu lonceng ini dibunyikan kalau ada kabar-kabar sukacita, kabar gembira ya. Termasuk ini waktunya ada lonceng dibunyikan atau kita pasang lonceng gitu ya. Itu adalah untuk menandakan bahwa ini kabar sukacita, termasuk kabar sukacita kelahiran juru selamat. Nah, kalau Sinterklas, ini memang ada kontroversial nih, Bro Leo. Saya coba lihat, saya juga ngobrol dengan beberapa teman-teman hamba Tuhan juga. Sinterklas itu sendiri sebenarnya suatu tokoh yang kontroversial. Asalnya dari Saint Nicholas, ya. Saint Nicholas dari Mirna, di mana memang Saint Nicholas ini terceritakan gitu ya, terkisahkan sebagai orang yang memang punya kebaikan yang luar biasa. Ya, bagaimana dia menolong 3 orang anak gadis yang nggak punya masa depan dan siap-siap jadi pelacur karena mereka punya kesulitan ekonomi, ya. Lalu kemudian Saint Nicholas ini lagi berpikir gimana caranya ya nolong mereka ini ya. Lalu kemudian dia lihat rumahnya mereka itu ada cerobong asap gitu ya. Lalu dia tahu beberapa koin emas ya di kaos kaki, dia lemparkan melalui cerobong asap gitu. Dia nggak mau orang tahu gitu ya. Tahu bahwa dia nolong gitu ya. Dan kemudian setelah ditemukan dalam apa ini kaos kaki kok ada koin emasnya. Wah, mereka selamat. Mereka nggak perlu jadi pelacur, mereka bisa menjalani hidup sebagai orang baik-baik gitu ya, dengan profesi yang baik. Dan begitu banyak, itu cuma salah satu saja. Begitu banyak kebaikan-kebaikan Saint Nicholas. Nah, ini yang kemudian dipersonalisasikan dan kemudian sayangnya kemudian terlalu dikedepankan sampai seolah-olah menutupi Sang Yesus itu sendiri. Ini kita harus hati-hati. Ya. Saya ingin mengatakan begini, apalagi sekarang banyak orang tua yang
aduh sinterklas, nanti kalau kamu nakal sinterklas nggak sih kado loh. Tolong ya, saya berharap ya, ada orang tua yang diluruskan mendengarkan, gitu ya Pak. orang tua yang mendengarkan ini, tolong ya, Sinterklas memang ada, it's real, betul dia berbuat baik, tapi sekali lagi yang dikedepankan saat Natal bukan Sinterklasnya, Iya, iya. tapi harus Kristusnya sendiri. Dan hindari juga begini loh, salah satu yang saya kritisi juga ya, orang tua mau ngasih hadiah, kenapa harus nitip lewat Sinterklas? Iya, iya benar. Ya kan? Beberapa ada perumahan atau ada toko-toko juga gitu ya. Aduh, Sinterklas. Lalu dititipin hadiah Sinterklas gitu ya. Oh, ini hadiah dari Sinterklas, padahal papa mamanya yang beliin. Toh juga sebenarnya kalau ayah ibunya yang kasih lebih seneng kali ya sebenarnya kan Pak. Kenapa harus Sinterklas gitu? Persis, Bro Leo. Bukankah ini sebuah kebohongan? Gitu. Iya, betul. Dan bukankah akan lebih bermakna bagi si anak dari orang tuanya langsung yang ngasih, gitu kan? Betul. Kan anak kecil kan bingung kan, kok Sinterklas tahu ya? Iya, saya butuh sepeda. Butuh sepeda. Kok Sinterklas tahu ya? Aku mau cari, misalnya cari mainan yang tipe ini. Kok tahu persis ya? Sampai cirinya pun juga tahu persis ya. Ya Sinterklas kalau kamu baik ya kamu Sinterklas dengar, Sinterklas tahu persis. Iya. Padahal kan sebetulnya Tuhan yang harus kita arahkan. Enggak seperti itu ya. Kita harus arahkan anak itu pada Tuhan Yesus, bukan kepada Sinterklasnya. Nah ini yang kemudian saya harus katakan, kebaikannya perlu kita teladani Sinterklas ini, ya. Bagaimana kita berbagi pada orang lain, kita menolong yang lemah. Tapi tolong tokohnya jangan sampai begitu di blow up sampai menutupi tokoh yang sesungguhnya yang harus kita tinggikan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah ini hal-hal yang saya lihat. Kenapa saya sebut talk show kita hari ini sisi gelap dari Natal? Semoga dengan diskusi kita, pembicaraan kita ini, keluarga Gracia bisa lebih dicelikkan gitu ya. Iya. Yuk kita kembali lagi kepada esensi yang sesungguhnya dari Natal itu sendiri. Iya, mudah-mudahan juga yang akan menyelenggarakan perayaan Natal gitu ya Pak ya. Jadi bisa diingatkan terlebih dahulu bagaimana memaknai Natal yang sesungguhnya gitu ya. Benar. Oke, wah ini luar biasa ya. Pak Himawan, sebagai closing statement di siang hari ini dari topik kita waspadai sisi gelap Natal. Silahkan Pak Himawan. Saya hanya ingin mengulangi lagi apa yang tadi saya meringkas apa yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu ya. Natal is about Jesus Christ. Natal itu tentang Tuhan Yesus. Tentang kelahirannya dalam kesederhanaan, tentang kelahirannya di tengah-tengah keluarga, bagaimana Tuhan meninggalkan semua atribut keilahiannya yang maha semuanya itu untuk lahir sebagai seorang bayi yang di kandang yang hina gitu ya. Dan justru yang visit pertama kali yang nengok justru bukan raja, bukan pesohor, tapi gembala, orang-orang yang sederhana. Yesus hadir datang untuk memberikan kabar sukacita bagi Anda yang sedang terikat, Anda yang sedang mengalami masalah, Anda yang mungkin terpenjara dengan masa lalu, trauma, ketakutan. Yesus punya shalom. Dan shalom itu dibutuhkan untuk kita semuanya. Bagi Anda yang sudah menjadi pengikut Kristus, ini waktunya Anda kembali lagi kepada makna Natal yang sesungguhnya. Dan ini waktunya kita untuk kita berbagi. Sebagaimana Yesus datang untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terikat, orang-orang yang butuh makan, ya diberi makan, semuanya Tuhan jawab. Demikian juga kita sebagai murid-murid Kristus, ini waktunya kita berhenti untuk narsis demi kepentingan sendiri, pamer untuk kebutuhan sendiri, mencari penghargaan diri sendiri. Ini waktu kita berbagi. Karena di luar sana banyak orang yang butuh sang terang itu, butuh sang shalom itu, yaitu Yesus. Tuhan berkati. Oke, luar biasa ya. Baik, Pak Himawan, di akhir program Inspirasi Keluarga ini juga, terima kasih sudah melayani bersama-sama, menjadi narasumber di program Inspirasi Keluarga bersama dengan Family First Indonesia juga. Untuk tahun ini ternyata puji Tuhan gitu ya, kita bisa melewati sampai bulan Desember ini, dan keluarga Gracia berita baiknya kita akan terus bersama-sama di tahun 2023 ya, bersama dengan Family First Indonesia. Saya mewakili seluruh manajemen dan pendengar juga, Pak Himawan, terima kasih untuk kesediaannya juga untuk tahun depan ya. Dan saya mewakili Family First Indonesia juga menyampaikan terima kasih buat keluarga besar Suara Gracia yang berkolaborasi dengan kami, dan sudah pasti kami dengan sukacita juga akan siap berkolaborasi untuk tahun-tahun mendatang. Dan juga bagi setiap pendengar setia, selamat merayakan Natal dengan sikap hati yang benar, dengan paradigma yang benar,
dan kiranya Natal ini menjadi momen yang spesial, momen perubahan yang baik buat kita semuanya, buat keluarga kita terutama. Ya, oke, baik. Puji Tuhan, keluarga Gracia, kita sudah ada di penghujung dari program Inspirasi Keluarga siang hari ini bersama dengan Bapak Himawan Hadir Harja dari Family First Indonesia sebagai Direktur Eksekutif juga. Dan Anda bisa kembali menyaksikannya, keluarga Gracia, tayangan ini ketika Anda melewatkan program ini, bisa dengarkan lewat Spotify, lewat podcast Suara Gracia FM, kemudian juga nanti kami akan upload di YouTube, dan juga Anda bisa saksikan kembali di Facebook dari Suara Gracia. Dan akhir kata, saya Leo yang bertugas siang hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat mempersiapkan Natal di tahun ini bersama dengan keluarga dan Tuhan memberkati. Shalom.